Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Pratiwi dari kelas 11 IPS 1 SMAN 71 Jakarta. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Pelantikan Siswa Tama di Cibubur. Yang kebetulan kisah ini dari saya sendiri yang bertepatan di akhir Desember 2019. Yuk simak cerpen berikut. Nah, jadi kita akan bercerita cerpen non-fiksi tentang pelantikan siswa tama di Cibubur. Syabrina dan Liza adalah dua anggota paskibra dari SMA Maju Jaya. Mereka memiliki fisik yang mungkin kelihatannya tidak sesuai dengan standar paskibra. Namun, karena tekad dan keinginan yang kuat, mereka meyakini untuk bergabung di ekstrakurikuler paskibra. Suatu hari, mereka berdua mengikuti pelatihan paskibra untuk naik ke tingkat berikutnya di Cibubur. Sebelum ke Cibubur, mereka berkumpul di gelanggang remaja, tepatnya jam 05.30 sudah tiba di sana untuk berkumpul dengan peserta lainnya dari sekolah lain se-Jakarta Timur, serta mendapatkan arahan dari kakak pembina sebelum mengikuti kegiatannya. Perhatian untuk adik-adik yang sudah hadir di sini, silakan melakukan registrasi dulu ya. Setelah registrasi selesai, kakak dari PPI atau Purna Paskibraka Indonesia memberikan arahan. Adik-adik yang sudah melakukan registrasi, silakan baris dengan rapi membentuk 7 saf. Para peserta mulai berbaris dengan rapi. Yang sudah tidak mendapat tempat baris, mereka dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Lalu, mereka mengikuti upacara pembukaan acara pelantikan paskibra dengan hikmah. Setelah menyelesaikan acaranya, mereka diminta untuk mengambil name tag saat nama peserta dipanggil. Perhatian adik-adik, kakak akan membagikan name tag kalian. Jadi saat kakak panggil nama kalian, tolong jangan ada yang berisik ya. Yang namanya dipanggil silakan diambil, kata kakak petugasnya. Siap ya kak, respon peserta. Saat kakak-kakak petugas memanggil nama peserta satu persatu, kini giliran Syabrina dan Liza yang dipanggil. Syabrina Amalia, kata kakaknya. Siap hadir kak, kata Syabrina. Liza Putri Gelia, kata kakaknya. Siap hadir kak, kata Liza. Setelah para peserta dan mereka berdua menerima name tag, ternyata ada beberapa peserta yang belum menerima name tag. Kemungkinannya karena mereka belum menyerahkan foto 3x4, karena di dalam name tag terdapat foto peserta yang telah diberi nama. Setelah kakak-kakak petugas menyelesaikan masalah ini dengan memanggil peserta yang belum mendapat name tag agar ditulis namanya, mereka mulai memberikan arahan kepada peserta tentang aturan yang harus dilaksanakan selama acara pelantikan berlangsung. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai acaranya, kakak akan memberikan arahan terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik, kata kakaknya. Setelah kakaknya memberikan arahan, para peserta langsung membubarkan diri untuk bersiap-siap berangkat. Mereka mengambil tas dan barang bawaan masing-masing dan mulai menuju kendaraan sesuai kelompok. Kebetulan, Syabrina mendapat kelompok bernama RT1. Semuanya tas kalian dimasukin dulu ya, baru kalian naik, perintah salah satu peserta cewek. Oke, kata mereka semua. Beberapa anggota RT1 mulai memberikan barang-barang milik mereka semua, termasuk milik Syabrina dan yang lainnya. Setelah semua selesai, mereka mulai naik ke kendaraan. Tolong dong, perintah Syabrina saat kesusahan mencapai kendaraan. Hati-hati, kata Adrina. Setelah semuanya sudah naik, kendaraan belum berangkat. Sembari menunggu, para anggota RT1 memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Namaku Adrina, katanya. Kalau aku namanya Ayu. Hai, namaku Syabrina. Aku Pinka. Kenalin, namaku Faya. Hai, namaku Alia. Setelah semuanya berkenalan, kendaraan pun berangkat dan mereka berangkat. Saat berangkat, anggota RT1 merasakan angin yang sejuk. Anginnya ademin sekali, kata Syabrina. Wih, anginnya enak guys.
heboh si Liza. Anginnya enak sekali, sepertinya cocok sekali kalau aku tidur, kata Maya. Tidur ditumpukan sebagian tas. Setelahnya, Liza kembali dengan kehebohannya dengan teman dekatnya. Lince, lihat nih, ada yang lucu nih, kata Liza. Mana? Sini lihat dong, kata Lince. Hahaha. Mereka berdua tertawa sangat keras. Sabrina yang kebetulan di sebelahnya hanya bisa memaklumi sikap teman tanpa ingin mengusiknya. Sementara dirinya hanya bisa berdiam diri tanpa bicara dengan siapapun. Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang, akhirnya para peserta telah sampai di Cibubur. Adik-adik, kalian turun dulu ya. Nanti tas sama barang lainnya dikasih sama teman kalian ya, perintah kakaknya. Siap iya kak, kata mereka. Setelah kakaknya memberikan perintah, mereka mulai turun dan menunggu tas dibagikan. Nih, tas kalian diambil ya, kata Maya. Setelah Sabrina dan sekelompoknya turun, mereka mulai berjalan menuju tempat apel pembukaan desa makmur. Oke, semuanya sudah berkumpul. Silakan kalian berbaris dengan rapi sesuai dengan kelompok RT-nya dan letakkan tas kalian di belakang, perintah Kak Adrian. Siap, iya Kak. Para peserta bergegas meletakkan tas mereka dengan cepat agar tidak membuang waktu. Setelah itu, mereka kembali berbaris dan upacara tantingan dimulai dengan hikmah. Setelah mengikuti rangkaian upacara dari awal, masuklah pada pemotongan gerbang desa makmur. Dengan ini, gerbang desa makmur saya buka, kata Kak Andrian. Para peserta bertepuk tangan atas bukanya gerbang desa makmur. Mereka memasuki desa tersebut, lalu berjalan menuju tenda RT masing-masing. RT 1 mendapat tenda di paling ujung kiri dari gerbang. Setelah berjalan, mereka berhenti. Tampak ada yang merasa kelelahan karena barang-barang yang dibawa memang banyak. Adik-adik, silakan kalian ambil barang-barang kelompok kalian ya, perintah kakaknya. Lalu dua teman kami mengambil barang seperti bambu, cangkul, tali, dekorasi. Pinka mencangkul bagian pinggir tenda untuk membuat saluran air, sedangkan Alia, Lince, Faya, Maya memasang bambu untuk membuat pagarnya. Beberapa menit kemudian, akhirnya pekerjaan mereka selesai. Lalu kakak Paskib datang ke tenda kami. Adik-adik, kalau sudah selesai pasang ini semua, didekor ya tendanya, waktunya 10 menit, perintah kakaknya. Siap iya kak, kata mereka. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mendekor tendanya dengan berbagai macam dekorasi. Setelah 10 menit, akhirnya dekorasi terpasang walau ada yang tidak terpasang dengan baik. Lalu, kakak Paskib katakan untuk segera mengambil buku, alat tulis, air minum, serta menggunakan sendal jepit untuk ke balai desa buat materi. Setelahnya, mereka langsung mengambil barang tersebut dan bergegas menuju ke sana. Kemudian duduk dengan rapi. Setelah para warga desa makmur ke balai desa, tibalah instruktur Kanana sebagai pembawa sambutan. Meskipun para peserta kepanasan karena tidak ada kipas atau AC di tempat tersebut. Setelah Kanana memberikan sambutan, selanjutnya masuk ke acara makan siang. Makan siangnya adalah nasi, lauk pauk, sayuran, dan kerupuk yang dibungkus masing-masing agar mudah dibagikan. Sabrina yang sedang duduk menunggu makanan tiba-tiba mendapat operan makanan lalu ia ambil. Ia mengatakan, oh ternyata menunya rendang, aku kira apa? Apa semuanya dapat makanannya? Tanya Kak Wahyu. Siap sudah kak. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Tanyanya. Siap saya kak, jawab salah satu peserta sambil menunjuk tangan ke atas. Oke, silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai acara makan siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Perintahnya, berdoa selesai. Siap, terima kasih dan setelah berdoa, mereka mulai menyantap mantap makanannya sambil diiringi lagu ala-ala desa agar suasana desanya terasa. Sabrina terlihat sangat menikmatinya.
Setelah semuanya selesai makan, mereka membuang sampah ke kantong plastik. Lalu tibalah sholat zuhur, mengambil perlengkapan sholat lalu wudhu. Setelah selesai sholat, mereka merapikan perlengkapannya lalu duduk kembali untuk masuk ke materi kedua. Beberapa menit kemudian disambut oleh instruktur Kak Taufik. Beliau menyapa para peserta lalu menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Saat materi berjalan, Kak Taufik mengatakan bahwa semua jadi pemimpin, tetapi tidak semua mempunyai jiwa kepemimpinan. Hanya satu atau dua orang yang memilikinya. Selama Kak Taufik menjelaskan materi, Syabrina benar-benar memperhatikannya karena ia sangat suka dengan penjelasan beliau. Namun ada juga peserta yang tertidur, hanya sekedar mengantuk, tidak fokus mendengarkan. Setelah selesai menyampaikan materi, salah satu peserta memberikan aba-aba 321 untuk menyanyikan lagu terima kasih. Lalu semuanya menyanyi dengan lantang. Setelah itu Kak Taufik meninggalkan balai desa. Setelah materi Pak Taufik, semuanya melakukan sholat asar jamaah. Setelah selesai sholat, para peserta diperintahkan untuk berbaris di lapangan. Setelah semuanya berbaris dengan rapi, mereka semua mengikuti serangkaian upacara dengan hikmah. Kemudian perwakilan peserta maju ke depan untuk menerima penyematan tanda peserta. Lalu Bapak Dr. Andes Sudarisman selaku Kepala Seksi Kepemudaan mewakili Kepala Sudin Pemuda dan Olahraga hadir memberikan sambutan terhadap acara pelantikan. Kemudian Bapak Sudarisman memberikan tanda peserta kepada peserta sebagai bentuk penyematan. Semuanya tepuk tangan dengan meriah. Setelah selesai penyematan, Kakak Paskib memberikan perintah untuk mengganti baju, menggunakan kaos putih dan celana training, lalu segera berbalik ke tenda dengan cepat. Syabrina mencari kaos putih dan celana training sesuai dengan kantong yang ia telah namai sesuai jenisnya. Setelah menemukannya, ia langsung mengganti baju. Sebelum keluar dari tenda, habisin susu dulu deh. Lalu ia langsung keluar dan berkumpul kembali ke lapangan. Dek, ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Siap, tidak tahu Kak, respon peserta. Yakin? Beneran nggak tahu? Oke, jadi hari ini bakal ada pemilihan perangkat desa. Ada yang berminat jadi calon? Silakan maju ke depan. Setelah maju, terdapat 9 calon yang ingin menjadi perangkat desa. Kakak Paskib mengatakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan orasi mereka ke hadapan peserta agar layak jadi perangkat desa. Lalu satu persatu memperkenalkan diri dan menyampaikannya. Setelah menyampaikan orasi mereka, Kakak Paskib menilai dan mengeliminasi Putri, Aldo, dan Dobleh hingga tersisa 6 calon perangkat desa. Baiklah, kami akan mengumumkan siapa saja yang menjadi RW, Jagabaya, dan Carik Lurah. Pertama yang akan menjadi RW adalah Aminah dan Eko. Kedua yang akan menjadi Jagabaya adalah Inas dan Dika. Dan yang terakhir yang akan menjadi Carik dan Lurah adalah Ilda dan Eko. Semua bertepuk tangan dengan terpilihnya mereka sebagai perangkat desa. Syabrina yang melihat Wahyu sebagai lurah juga merasa bahwa ia pantas menjabat meski mereka bukan teman satu sekolah. Setelah itu, mereka berenam disematkan dengan tanda sah sebagai perangkat desa selama 4 hari ke depan oleh Kak Irfan. Setelah disematkan, para peserta kembali bertepuk tangan. Setelah acara penyematan selesai, semuanya berkumpul di balai desa. Mereka melaksanakan sholat maghrib dan merapikannya kembali. Setelah semuanya duduk rapi, mereka masuk ke acara makan malam. Makanan pun dibagikan. Kali ini lauk dan sayurnya berbeda. Saat operan ayam, Syabrina memilih dada karena ia lebih suka bagian itu. Di tengah pembagian makanan, Kak Wayu mengingatkan jangan lama-lama, dipercepat operannya.
setiap operan kalian ambil satu terus kasih yang ke sebelah biar bisa dapat semuanya. Lalu kakak lain mengingatkan. Terus kalau si lurah bilang warga desa, kalian jawabnya siap, iya kakak. Lalu mereka semua mendapatkan makanannya. Siapa yang mau memimpin doa? Tanya Kak Wahyu. Siap saya kak, kata peserta. Silakan. Perhatian, aba-aba diambil alih. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai acara makan malam ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Perintah peserta. Berdoa selesai. Siap, terima kasih dan silakan dimakan dek, kata kakaknya. Para peserta menikmati makanan malam. Menu kali ini adalah ayam dan sayur kangkung. Kak Wahyu kembali mengingatkan, makannya dipercepat ya, hati-hati tersedak. Beberapa peserta sudah menghabiskan, ada yang masih makan termasuk Sabrina, ada juga yang tidak menghabiskannya karena porsinya kebanyakan. Setelah semuanya selesai makan, waktu menunjukkan masuk azan Isya. Para peserta mengambil air wudhu dan kembali ke balai desa. Lalu mereka melaksanakan sholat Isya jamaah. Setelah selesai, mereka merapikannya dan duduk dengan rapi menunggu pemateri. Baiklah adik-adik, kakak pemateri selanjutnya dibawakan oleh instruktur Kak Iwan Barata. Kepada Kak Iwan dipersilahkan, kata Kak Anin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab peserta. Kayaknya kalian udah pada lelah ya dikasih materi malam-malam. Tapi tidak apa, saya akan langsung menyampaikan materi tentang Paskibra Jakarta Timur. Tolong moderator diperlihatkan materinya. Siap ya kak, kata moderator. Pak Iwan menjelaskan materinya mengenai sejarah hingga perkembangan Paskibra Jakarta Timur saat ini. Tak hanya itu, Pak Iwan menjelaskan setiap daerah punya ciri khas Paskibra masing-masing. Bahkan beliau mengatakan kalau di Jakarta Timur namanya Paskibra Jakarta Timur, di Bandung namanya Paskibra Bandung, kalau di Jakarta Barat namanya Paskibra Jakarta Barat. Seperti biasa, para peserta mencatat inti materi walau ada yang sudah mengantuk, tidak menulis karena sudah mengantuk, ada yang tertidur. Setelah Pak Iwan menyelesaikan materinya, beliau mengambil gitar dan mencobanya sedikit. Baiklah, kita nyanyi dulu yuk, perintah Kak Iwan. Siap, iya kak, kata peserta. Kami calon siswa tamat, kami calon siswa tamat, kumal masih dekil-dekil, kumal dekil-dekil. Putra naksir kakak putri, putri naksir kakak putra, biar ku masih putri cantik, biar si putri centil, biar dekil putra centol. Kak senior keren-keren, kak instruktur ganteng-ganteng, bila pelantikan sudah selesai, siswa tamat paling keren. Nah sekarang nyanyi bersama-sama, ikutin Bapak ya, perintah Kak Iwan. Para peserta sangat semangat menyanyi bersama. Pak Iwan diiringi gitar membuat lagunya semakin bersuasana. Setelah menyanyikan beberapa lagu, akhirnya acara ini berakhir. Baiklah, terima kasih kalian sudah ikut berpartisipasi di acara pelantikan. Semoga materi yang saya sampaikan dan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama buat kalian terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Kak Iwan. Seperti biasa, ada yang memberikan aba-aba dan menyanyikan lagu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Iwan yang sudah memberikan materi pada mereka. Kalian sudah ngantuk belum? Tanya Kak Anin. Siap sudah kak. Beneran udah ngantuk? Ya sudah, sebelumnya kita menyaksikan video rekapan kegiatan kalian ya, jelas Kak Anin. Sebelum mereka tidur, kakak PPI
memperlihatkan video mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, keseriusan, ketegangan, sampai muncul momen lucu. Hahaha. Ketawa peserta. Sabrina dan Ara ikut ketawa. Hahaha, lucu banget. Lalu selesailah video rekaman tersebut. Oke, kalian boleh balik ke tenda, silakan tidur. Kalau ada yang mau ke toilet, buruan ya. Siap iya kak, kata peserta. Para peserta mulai balik ke tenda dan langsung berberes seperti ganti baju, merapikan barang-barang agar bisa dijadikan bantal. Ada juga yang ingin cuci muka, gosok gigi, dan sebagainya. Sabrina lega kegiatan hari pertama telah usai. Akhirnya bisa tidur juga, ganti baju dulu, setelah itu minum obat angin biar nggak masuk angin. Hehe. Begitulah perjalanan Sabrina, Liza, dan teman-temannya. Mungkin bagi orang yang bukan paskibra akan berpikir kegiatan paskibra lebih banyak keseriusan, kaku, tidak main-main. Padahal jika kita merasakan sendiri kegiatannya, melihat kakak senior bersikap, tidak selamanya kakak itu galak. Kegiatannya serius sekali. Justru ada banyak kegiatan paskibra selain PBB, sifat senior pun beragam dan lain-lain. Seharusnya sebagai manusia untuk tidak menilai sesuatu dari sampulnya. Tamat. Nah, gimana tadi cerpennya? Seru kan? Mudah-mudahan bisa menghibur kalian ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.